Halo pemirsa Buka Mata, wah senang sekali kita akhirnya bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngedate bareng dengan salah satu tokoh di Kota Makassar. Kita akan berbincang-bincang santai, beneran santai. Saya jamin Anda tidak akan membawa suasana-suasana yang cukup berat di sore hari ini. Dan kita bakalan mengobrolkan bagaimana kemudian Kota Makassar di tahun 2022 ini. Tapi seperti apa temanya, ikuti saya. Pemirsa Buka Mata News, izin buka masker ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan ngedate spesial bersama salah satu tokoh dari Kota Makassar. Ngedate-nya kita lumayan santai hari ini dari Rumah Lamduk. Bagaimana kalau kita lihat suasana sore di Rumah Lamduk ini, nampak sekali masyarakat-masyarakatnya merasakan nikmatnya suasana sore kali ini. Di depan Rumah Lamduk ada yang lagi main-main gitu kan ya, nampak sangat bahagia. Ini seperti yang akan kita bahas bagaimana kemudian data dari BPS yang dikeluarkan dari tahun 2021 ini, di mana indeks kebahagiaan untuk masyarakat secara keseluruhan di Sulawesi Selatan meningkat dari 71,91% di tahun 2021 ini, masih berada di tengah-tengah, di mana kita sudah naik sekitar 2%-an di 73,07%. Ini agak berat ya pembukaannya pakai angka seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas angka-angka pada ngedate kali ini karena kita benar-benar ingin ngedate, pengen melihat bagaimana perspektif dan juga langsung secara kacamata dari, walaupun nggak pakai kacamata, teman ngedate saya sore hari ini ada Dr. Fadli. Halo, gimana? Saya izin buka masker ya dok ya. Saya juga izin buka Oke, kita udah sama-sama vaksin ya pastinya. Sudah vaksin, ya. saya 3 kali malah. Udah booster berarti ya dok ya? Booster, Waduh luar biasa. Emang karena kalau misalnya tenaga medis yang paling terdepan ini harus udah pakai booster ya dok ya? Betul. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih dok? Baik, Kita baik. lama nggak ketemu terakhir ya, paling secara virtual karena 2020-2021 kita kalau mau talk show Agak susah ya? agak susah untuk bertemu. Betul. Tapi kali ini spesial saya ngajak Anda untuk ngedate bersama dengan Dr. Fadli. Siap. Pembukaan tadi dok saya bahas soal indeks kebahagiaan, agak berat ya pembukaannya ya? Berat banget. Susah Ya. Tapi kalau anak-anak milenial sama generasi Z memang rata-rata yang dia cari katanya sekarang bukan lagi mengenai materi, Iya, tapi betul. kebahagiaan. Betul. Sulawesi Selatan di tengah-tengah Tapi nih dok. bahagia berhubungan dengan materi. Nah, Pak. iya. Oh, itu kuncinya ternyata ya. Kebahagiaan berhubungan dengan materi. Kalau menurut Dr. Fadli ini sendiri, bahagia itu apa sih, Dok? Bahagia menurut saya kita bebas berkreasi, bisa bebas mengeluarkan ekspresi kita, dan bisa bebas untuk berkarya lah, kalau saya pribadi. Dan Dr. Fadli sendiri melihat bahwa di Makassar masyarakatnya ini sudah bahagia seperti itu. Kalau dari indeks tadi berarti belum bahagia dong berarti kan? Di tengah-tengah tapi dok, di tengah-tengah. Tengah-tengah. Berarti kurang bahagia berarti. Atau bahagianya sedikit-sedikit nanggung bahagianya. Oke. Iya, karena menurut saya era sekarang ini eranya milenial dan Gen Z memang banyak hal yang sudah berubah dengan sendirinya. Kebutuhan-kebutuhan mereka pun berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan senior-senior mereka begitu. Saya aja sendiri saya ini generasi milenial. Melihat generasi Z sekarang luar biasa sih, luar biasa banget ini generasi Z. Memang cara berpikirnya sudah berbeda lah sama generasi saya pribadi, generasi milenial. Yang dulunya saya kalau 25 tahun, saya ingat-ingat 25 tahun, 23 tahun kemarin, pikirannya cuman party, cuman senang-senang, sementara anak-anak sekarang udah bekerja. Itu luar biasa sih, peningkatan yang luar biasa. Dan tentunya dengan adanya seperti itu, angka kebutuhan atau angka kesenangan atau indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaannya pasti meningkat. Jadi mungkin gara-gara itu indeks kebahagiaan yang menurut BPS itu Makassar atau Sulawesi Selatan ini masih berada di tengah-tengah. Karena ketersediaan tempat dan ruang untuk generasi-generasi Z ini masih kurang.
di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan. Berarti sarana untuk bahagia ya, Dok? Sarana untuk bahagia yang menurut saya masih kurang. Tapi kalau kita lihat di Makassar lumayan banyak nih tempat hiburan, Dok. Bahkan kalau misalnya kita bilang orang-orang dari daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan, kalau pengen jalan-jalan, pengen cari hiburan tuh ke Makassar, Dok. Di Makassar banyak, tapi orang daerah ini kan BPS-nya dari Sulawesi Selatan kan. Kalau Makassar, cuman itu pun Makassar menurut saya masih kurang. Masih banyak ruang-ruang kosong yang bisa dipergunakan oleh teman-teman generasi Z ini, yang bisa diberdayakan oleh mereka, yang tidak difasilitasi oleh pemerintah. Disinilah pentingnya pemerintah ikut ambil bagian dalam kebahagiaan masyarakat. Sarana dan prasarana berarti Sarana kalau untuk anak-anak kota untuk Makassar. Anak-anak kota Makassar. Tapi kalau Dok Fadli sendiri melihat bagaimana kemudian generasi milenial dan juga generasi Z kita ini memandang kebahagiaan itu, berarti bukan cuman sebatas hanya fisik dari kebahagiaan itu sendiri ya, Dok? Iya, betul. Ada 7 hal kan sebenarnya yang memberikan itu kota layak huni. Pertama, ketersediaan kebutuhan dasar manusianya, makanan, air dan sebagainya. Yang kedua, itu harus ada. Ketersediaan fasilitas umum maupun fasilitas sosialnya juga harus ada. Ada tapi tidak terlalu banyak sekarang di sini. Terus ketersediaan ruang publik untuk mereka sarana berinteraksi antara masyarakat, terutama anak-anak muda ini sering sekali sering sekali mereka ngopi lah, suka berinteraksi, suka ngobrol. Ya memang itu harus disiapkan sebenarnya. Dan menurut saya di sini yang masih kurang tempat-tempat ruang publik yang disiapkan oleh pemerintah untuk generasi-generasi mereka, generasi-generasi Z ini. Terus yang terutama dalam selanjutnya itu adalah keamanan dan keselamatan mereka. Kita tidak pengen lagi ada begal di Makassar. Kalau kita jalan-jalan kaki ataupun jalan-jalan nama kita merasa aman, itu baru kota layak huni ceritanya. Terus selanjutnya kualitas lingkungannya juga harus bagus. Terus dukungan ekonomi, dukungan pemerintah juga harus ikut. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif masyarakatnya dalam pembangunan kota Makassar. Dan menurut saya Gen Z ini sebenarnya ide-idenya sudah luar biasa sekali untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya itu sendiri. Nah, biasanya kan kalau ada perbincangan atau diskusi seperti ini, kita selalu sorotannya itu adalah ke pemerintahnya. Betul. Tapi kita sekarang ini kalau kita lihat, kita juga pengen tahu bagaimana sih Dr. Fadli ini melihat anak mudanya itu sendiri atau dari masyarakatnya sendiri untuk berpartisipasi membangun kebahagiaan di Kota Makassar. Ya, masyarakat memang jangan selalu taunya mengkritik. Cuman ayo dong kita bergerak juga untuk memperbaiki ini. Kita sama-sama membantu. Pasti pemerintah dengan cuman beberapa orang yang bergerak ya setengah mati lah. Kalau kita sama-sama rame, sama-sama bergerak. Contoh kalau kriminal ada, kita tidak terlalu menggambar-gemborkan tapi langsung melaporkan, ya itu bahkan lebih bagus lah ke depannya. Dan menurut saya teman-teman harus terlibat aktif dalam membuat Makassar itu menjadi kota layak huni atau menjadi kota Makassar yang nyaman nanti ke depannya. Tapi itu kan bisa kita laksanakan pada saat sebelum pandemi, karena kalau sebelum namanya gerakan masyarakat itu kan harus berkumpul nih, Dok. Nah, di masa-masa pandemi seperti saat ini, apakah ini kan ini jeda berapa tahun dari 2015 ke 2021, BPS kemudian malah memperlihatkan ada peningkatan indeks kebahagiaan, padahal sudah melewati 2 tahun masa pandemi ini sendiri. Menurut Dr. Fadli, apa nih yang memperlihatkan peningkatan kebahagiaan itu sendiri? Iya, karena pemikiran-pemikiran generasi-generasi Z ini sudah mulai terbuka, sudah mulai menciptakan ruang-ruang untuk usaha-usaha mereka. Itu yang menurut saya membuat apresiasi kepada anak-anak muda ini. Dan tentunya pemerintah sendiri juga memberikan ruang yang besar untuk mereka dalam waktu dekat ini, dalam 2020 dan 2021 ini. Dan menurut saya pribadi, kalau kita melihat 2020-2021 yang dimana kita lebih banyak berinteraksi melalui media sosial, berinteraksi melalui komputer, itu di situ memang peran anak muda penting sekali di situ dalam membentuk kebahagiaan itu. Karena menurut saya agak susah senior-senior untuk bisa matching di Zoom meeting ataupun WhatsApp group dan sebagainya begitu mungkin. Nah,
ini kan walaupun milenial, ini masih termasuk muda nih Dokter Fadly ini. Siap, saya milenial. Seberapa dekat? Bukan Gen Z saya. Gen Z ya, milenial ya dok ya. Seberapa dekat nih Dokter Fadly dengan para kaum muda kita? Apalagi sekarang kan ada Lamduk nih, Ya, jadi rumah Lamduk yang kemudian menjadi tempat nongkrong juga nih dok nih. Siap. Ada nggak sih sharing-sharing yang juga kadang-kadang dilakukan oleh Dokter Fadly di sini untuk mendengarkan? Karena kan Dokter Fadly sudah menjadi seorang tokoh yang mau tidak mau kemudian juga punya beban dan tanggung jawab moral untuk bisa mendengarkan masukan-masukan dari para masyarakat. Saya malah bukan mendengarkan masukan sih sebenarnya. Kalau anak-anak muda ya, saya malah belajar banyak sama mereka. Gimana dok? Cerita-cerita, saya membuat ruangan ini bukan untuk ruang interaksi aja sebenarnya, supaya saya bisa menerima masukan-masukan dan memang kadang-kadang saya berpikir ini sudah nggak sampai di otak saya nih. Pemikiran-pemikiran Gen Z emang luar biasa sih. Mereka memang luar biasa dalam berpikir menurut saya. Ide-idenya sangat ide-idenya kreatif. sangat kreatif, ide-idenya sangat luar biasa dan memang kalau pemerintahnya tidak into di situ bakalan susah untuk diterima. Jadi harus peka Jadi harus ya ada pemerintah. peka terhadap kondisi yang terjadi sekarang. Masyarakat pasti akan menanyakan, ini terlalu general nih, Iya. Dokter Fadly terlalu general. Ini dong, lebih solutif dan lebih to the point nih solusinya. Solusinya kalau saya pribadi, kalau saya berpikir Oke. sebagai pemerintah saya bakalan membuat cultural space, cultural planner dengan creative planner ini jalan bersamaan. Seperti apa nih wujudnya Seperti yang apa? belum ada ya, kita bilangnya belum ada di Kota Makassar, karena Sulawesi Selatan pun sebenarnya secara garis besar pasti akan merujuk lagi nih ke Kota Makassar itu sendiri. Nah, apa nih yang belum ada di Kota Makassar yang harusnya dengan jiwa-jiwa muda yang kreatifnya sangat besar, kreatifnya sangat tinggi, ini sudah harus bisa memenuhi haus-hausnya mereka nih dok? Betul, ruang-ruang terbuka hijau yang kurang diperhatikan menurut saya. Gedung-gedung yang sudah tidak berfungsi, yang tidak difungsikan oleh pemerintah, sebaiknya diberikan tanggung jawab kepada anak muda lah untuk mengelola. Banyak kok di sini gudang-gudang yang sudah tidak terproduksi, sebenarnya kita bisa bikin, seperti mungkin contohnya M-Block di Jakarta, Post-Block di Jakarta itu penting, kita bisa bikin seperti itu di sini. Cuman yang nggak ada support aja. Banyak kan ada gedung kesenian yang sekarang tidak berfungsi, ada gudang-gudang perkantoran yang tidak jalan sekarang, yaitu kalau diberikan sama anak-anak muda, bukan saya juga nggak mampu untuk kelola itu. Kalau anak-anak muda yang kelola, pasti bisa lebih kreatif lah jadinya. Waduh. Lebih jadi bikin orang bahagia lah ceritanya. Jadi bisa lebih meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga. Jadi nanti kalau misalnya mereka jalan-jalan ke Makassar, bukan cuma ke mall, bukan cuma ke mana ya? Kalau kita sebutin Kota Makassar, apa sih yang ada di Kota Makassar? Kalau Makassar bukan mall, malah makanan. Tempat makan, pulau. Iya. Tapi menurut saya makanan dan pulau itu sudah selesai kita. Sudah terkenal. Kita cuma butuh lagi space-space baru yang terbuka untuk masyarakat supaya tempat kunjungan lah. Katanya bukan cuma sekedar mall. Kalau seandainya ada kerabat dari Dokter Fadly yang pengen jalan-jalan, baru pertama kali pengen datang ke Kota Makassar, kemudian menanyakan, saya ke Makassar bisa kemana nih? Dokter Fadly akan mengajukan 5, pilih 5 nih dok. Makanan pertama. Mana? Oh, nggak usah merek ya, merek ya. Merek nggak usah. Apa aja nih yang akan disarankan? Makanan. Kuliner ya. Ke pulau, oke. Diving, oke. Bingung lagi. Olahraga enggak juga kan, nggak ada tempat olahraga. Tempat creative planner, cultural planner nggak ada juga di sini. Ya berarti 3 doang. Berarti dari 5 yang saya memberikan pilihan yang sangat luas kepada Dokter Fadly, tapi Dokter Fadly cuma mentok di 3 ini ya. 3. Tapi di makanan ini banyak. Ada 10. Tapi kan nggak mungkin dari habis makan di sini 10 menit kemudian jalan makan lagi, ya kan dok ya? Berarti benar-benar ini kita membutuhkan public space untuk perkembangan. Dan menurut saya satu lagi adalah storytelling. Storytelling dari tempat pariwisata yang ada di Kota Makassar. Itu yang belum ada.
bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini ngedate saya bareng Dr. Fadly ya kan. Kita betul-betul ingin melihat bagaimana Kota Makassar bisa benar-benar, karena kalau misalnya ada public space, tempat-tempat baru, berarti ini juga memberikan wadah baru untuk mencari cuan ya dok ya? Betul, cuan dan PAD kota sebenarnya. Cuan dan PAD kota, jadi saling berkesatuan ya dok ya? Saling berkolaborasi lah, saling simbiosis mutualisme. Oke, berarti Masyarakatnya digunakan, pemerintahnya juga mendapatkan PAD daerah. Oke, baik. Dan di awal tahun 2022 ini sebagai pembuka kita di Ngedate ini, kita pengen dong denger dari Dr. Fadly ini bagaimana harapan dan juga bagaimana masukannya untuk masyarakat. Kalau pemerintah mah kita udah punya banyak nih pemerintah. Pemerintah tuh sampai yang kayak mungkin udah pengang ya. Dok, betul. Untuk masyarakatnya silakan dok. Kalau saya pribadi untuk masyarakat, mari kita menganggap bahwa kolaborasi itu penting buat kita, termasuk kolaborasi dengan pemerintah. Jangan cuma menghujat, tapi bagaimana mengapresiasi pemerintah itu. Karena mereka juga terbatas, mereka juga pasti mempunyai kemampuan terbatas. Alangkah baiknya kalau seluruh warga Kota Makassar ini kita libatkan dan bisa membentuk Makassar yang lebih bahagia ke depannya. Seperti itu mungkin. Saya jangan sampai kita anak-anak muda ini dianggap keren kalau cuma bisa mengkritik tapi tidak bisa mengapresiasi. Oke, dan memberikan bukti. Memberikan bukti dan memberikan manfaat yang banyak lah kepada orang banyak. Oh, satu lagi, sama-sama memberikan solusi ya dok ya? Solusi. Oke. Diberikan solusi. Baik, terima kasih nih dok. Siap, udah terima kasih diajakin banyak. ngedate juga sore hari ini di rumah Lamduk ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan, sudah ada satu tempat lagi yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mencari kebahagiaan mungkin ya. Banyak tempat kalau ngopi di Makassar. Oh ya, tadi tambahan satu lagi tempat ngopi. Tempat ngopi ya? Jadi sekarang kalau di Makassar makan tempat ngopi. Habis makan ngopi, makan ngopi gitu ya. Habis makan diving. Aduh, oke. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi kita juga untuk bisa mencari tempat-tempat untuk mencari inspirasi atau kebahagiaan yang mungkin banyak dicari sama anak-anak gaul milenial kita yang memang kita akuin seperti yang dikatakan oleh Dr. Fadly tadi sangat kreatif ya dok ya. Betul. Dan terima kasih pemirsa dari Buka Mata News sudah menyaksikan ngedate kita bareng kali ini dengan Dr. Fadly Ananda, dan kita harapkan bahwa mari bersama-sama kita membuat diri kita bahagia, membuat kota kita bahagia, dan juga masyarakat lainnya bahagia. Saya Nana Jamal, pamit undur diri, sampai jumpa. Salama kita pada salama.